Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan PSAK nomor 9, PSAK nomor 16, dan PSAK nomor 48. Yang beranggotakan saya Setia Nabdi Nur Hairiyah dan teman saya Habib Muhammad Ghifari dan Alka Yulfikar. Yang pertama PSAK nomor 9, penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Mengapa perlu untuk mengklasifikasikan aktiva lancar atau kurang aset dan kewajiban lancar atau kurang liabilities? Alasan yang pertama adalah para aktiva lancar dan kewajiban lancar dapat mempermudah para pengguna laporan keuangan untuk menilai likuiditas suatu perusahaan. Buat teman-teman yang belum mengerti likuiditas, artinya adalah di mana perusahaan mampu melanjutkan operasinya sehari-hari tanpa kesulitan dalam pendanaan dan keuangan. Hal kedua yang membuat kita patut mengklasifikasikan aktiva lancar dan kewajiban lancar adalah karena kedua akun tersebut memberikan kita informasi tentang sumber dana dan kewajiban perusahaan yang berputar terus-menerus. Selanjutnya, apa saja yang termasuk sebagai bagian dari aktiva lancar atau kurang aset? Yang pertama, kas dan bank. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang kedua, surat berharga yang mudah dijual dan tidak bermaksud untuk ditahan. Surat berharga mudah dijual yaitu bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan. Beberapa sifat yang harus dimiliki surat berharga agar dapat dikelompokkan sebagai aktiva lancar, yaitu yang pertama, memiliki pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. 2. Dimaksudkan untuk dijual dalam waktu yang dekat. 3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. 4. Deposito jangka pendek. 5. Wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 6. Piutang. 7. Persediaan. 8. Pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar. 9. Pembayaran pajak dibayar di muka. 10. Biaya dibayar di muka, premi asuransi dan premi sewa.
Selanjutnya adalah PSAK nomor 48, yaitu tentang penurunan nilai aset. Definisi. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, aset korporat adalah aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lainnya. Yang kedua, biaya pelepasan adalah biaya inkremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan aset atau unit penghasil kas. Yang ketiga, jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang keempat, jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Yang kelima, jumlah tersudutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lainnya yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai restitusinya. Yang keenam, nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk penjualan suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dan yang terakhir, penyusutan atau amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutnya suatu aset selama masa manfaatnya. Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atau untuk penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Kemudian ada lingkup PSAK nomor 48. PSAK nomor 48 memuat standar mengenai penurunan nilai atau impairment yang dapat diterapkan terhadap semua aset yang kecuali persediaan. Di situ bisa dilihat di PSAK nomor 14 tentang persediaan. Yang kedua, aset yang timbul dari kontrak kontribusi. Yang ketiga, aset pajak tangguhan. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Dan yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar. Yang ketujuh, biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK nomor 48 tentang kontrak asuransi. Dan yang ke-8, aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. PSAK nomor 48 ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam entitas anak, ventura bersama, entitas asosiasi. PSAK nomor 48 berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah relevasi, yaitu nilai wajar pada tanggal
elevasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya sesuai PSAK lainnya seperti model revaluasi dalam PSAK nomor 16 yaitu aset tetap. Kemudian tujuan PSAK nomor 48. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi aktiva yang turun nilainya dan konsekuensi penurunan nilai tersebut. Jika perusahaan mengidentifikasi bahwa aktiva secara potensial akan turun nilainya, pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya, pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kerugian penurunan nilai aktiva. Pernyataan ini juga mengatur kapan perusahaan harus memulihkan kerugian penurunan nilai aktiva yang telah diakui dan pengungkapan yang diperlukan untuk aktiva yang turun nilainya. Kemudian ada pengukuran jumlah terpulihkan. Pernyataan ini mendefinisikan jumlah terpulihkan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah terpulihkan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas yang sebagai besar independen dari aset atau kelompok aset lainnya. Dalam beberapa kasus, estimasi rata-rata dan penghitungan ringkas dapat memberikan hasil mendekati penghitungan rinci yang diilustrasikan dalam pernyataan ini untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Kemudian ada identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi rugi penurunan nilai, maka entitas disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. Dalam penilaian, apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan informasi dari sumber-sumber eksternal, yang kedua sumber-sumber internal, dan yang ketiga dividen dari entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang disajikan dalam laporan keuangan tersendiri berdasarkan metode biaya. Kemudian ada pengertian PSAK nomor 48 tentang unit penghasil kas dan goodwill. Pengertian PSAK nomor 48. Menurut PSAK nomor 48, definisi aset korporat adalah suatu aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lainnya. Kemudian PSAK memberikan definisi lebih lanjut dari fair value less cost to sell, yaitu jumlah yang dapat dihasilkan dari penjual suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan. Dikurangi biaya pelepasan aset. Yang dimaksud dengan biaya pelepasan aset adalah pengurangan dalam nilai wajar antara lain biaya hukum, materai, dan pajak transaksi sejenisnya. Biaya pemindahan aset dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual.
tetapi imbalan akibat pemutusan kontrak kerja dan biaya terkait dengan pengurangan atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan merupakan biaya inkremental langsung untuk pelepasan aset. Dan yang dimaksud dengan nilai pakai atau value in us adalah nilai sekarang dari transaksi arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Kemudian ada unit penghasil kas. Unit penghasil kas diidentifikasikan secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama, kecuali suatu perubahan dapat dijustifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah terpulihkan dalam jumlah tercatat untuk penghasil kas. Yang kedua, jumlah terpulihkan untuk penghasil kas, jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar, unit penghasil kas, biaya pelepasan, dan nilai pakainya. Yang ketiga, jumlah yang ditentukan untuk penghasil kas ditentukan dengan yang dimaksudkan dengan cara menentukan jumlah terpisahkan dari unit penghasil kas. Yang keempat, jumlah yang diterima unit penghasil kas, yaitu A, mencakup hanya jumlah yang ditentukan dari aset-aset yang dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan terkonsentrasi pada unit penghasil kas dan akan menghasilkan arus kas, penghasil kas, dan tidak termasuk yang dipertimbangkan dari setiap liabilitas yang telah dipertanyakan jumlah yang terpulihkan unit penghasil yang tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Kemudian ada goodwill. Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis merupakan aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Goodwill tidak menghasilkan arus kas secara independen dari aset atau kelompok aset lainnya, dan seringkali berkontribusi kepada arus kas dari beragam unit penghasil kas. Goodwill kadang tidak dapat dialokasikan dengan suatu dasar yang non-arbitrator pada unit penghasil kas individual, tetapi hanya ada sekelompok unit penghasil kas. Penerapan persyaratan goodwill diuji penurunan yang nilainya pada level yang mencerminkan bagaimana entitas pengelola operasinya dan bagaimana goodwill diasosiasikan secara alami. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan tambahan secara khusus tidak diperlukan jika alokasi awal goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak dapat diselesaikan sebelum berakhirnya periode tahunan. Ketika kombinasi bisnis berdampak, maka alokasi awal tersebut diselesaikan sebelum akhir periode tahunan pertama setelah tanggal akuisisinya. Jika goodwill setelah dialokasikan pada unit penghasil kas dan entitas pelepasan suatu operasi tertentu atas unit tersebut, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan. Yang pertama, termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Dan yang kedua, diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang ditahan, kecuali entitas dapat menentukan bahwa beberapa metode lain lebih baik dalam mencerminkan goodwill terkait dengan operasi yang dilepaskan. Demikian isi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan,
mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.